Di sebuah hutan yang sunyi, jauh dari keramaian manusia, seorang pemuda bernama Jokal datang dengan niat sederhana, mencoba solo camping. Namun, apa yang Joe temui di luar perkiraannya. Hilang suaranya. Anjir, padahal nggak ada siapa-siapa loh. Jokal adalah seorang YouTuber yang mendedikasikan diri untuk konten penelusuran dan eksplorasi tempat-tempat angker. Mulai dari bangunan kosong, rumah sakit terbengkalai, bahkan kuburan. Sudah lebih dari 3 tahun saya mengikuti channelnya. Dan ya, Jokal adalah salah satu channel eksplorasi favorit saya. Tepat pada tanggal 2 April 2022, Joe membagikan sebuah video yang berbeda dari biasanya. Joe hari itu mencoba melakukan solo camping. Ia datang sendirian, membawa perlengkapan seadanya. Sebuah tenda sederhana yang belum lama dibelinya, kompor kecil, dan beberapa perlengkapan seadanya. Sejak awal, tanda-tanda ketidaknyamanan sudah terlihat. Tanah di sekitar lembab, udara dingin, dan langit mendung yang seolah memberi peringatan. Namun dengan penuh semangat, ia tetap mendirikan tendanya. Bocor, kotor, dan beberapa lubang kecil. Tapi ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa malam itu ia akan baik-baik saja. Aduh, silau sekali Pak Le. Seperti yang aku bayangin kan, aku pasti kebangun malam-malam karena ya memang tidur sore sih. Aku nggak tahu ini jam berapa karena HP ku ketinggalan di rumah. Well, syukurlah tenda ini ada kelambunya, jadi ya nyamuk-nyamuk nggak bisa masuk ke dalam sini. Kalian mau lihat sekitarnya? Ini ada kelambunya nih, buka dulu. Ada gils. Nih teman-teman. Tuh. Gelap gulita, tidak ada apapun di sini. Kalian mau lihat belakangnya? Oke. Gimana, kelihatan gak? Aduh. Aku malas keluar tenda teman-teman karena ya banyak nyamuknya cuy di sini. Tutup lagi ya. Nanti nyamuk-nyamuknya masuk semua lagi. Really nice. Malam pertama berjalan dengan penuh kegelisahan. Hutan gelap gulita dengan suara serangga yang bergema di sekeliling. Setiap bunyi kecil membuatnya was-was. Joe mengaku bukanlah anak hutan, melainkan anak rumahan yang mencoba bertahan. Perasaan khawatir menyelimuti karena rasa takut adanya ular, laba-laba, dan nyamuk yang terus menghantui. Keesokan harinya, karena tidak ada kesibukan dan jadwal yang kosong, Joe memutuskan untuk bermalam 1 hari lagi. Namun pada malam kedua, membawa sesuatu yang lebih menakutkan. Guys, kalian dengar suara itu nggak? Aku nggak tahu ini jam berapa sekarang, tapi aku kebangun gara-gara suara itu, anjir. Di tengah hujan deras, tiba-tiba terdengar suara tangisan perempuan. Di luar masih hujan. Kalian dengar nggak? Kalian dengar nggak? That's fucking shitty. Kalian dengar suara itu nggak? Anjir, itu bikin aku kebangun. Anjir, aku nggak tahu ini jam berapa sekarang. Pelan banget suaranya, tapi semoga kalian dengar ya.
Anjir, hilang suaranya. Suaranya hilang. Suaranya hilang. That was Anjir, senterku mana nih? Fuck. Samar tapi jelas. Suara itu seperti seorang perempuan yang sedang menangis. Isakan tangis penuh kesedihan terdengar di antara rintik hujan. Joe terdiam, jantungnya berdegup kencang. Joe tidak tahu dari mana suara itu berasal. Tidak ada siapapun di sekitarnya. Tapi suara itu begitu nyata. Ia menutup tendanya rapat, menahan nafas, hingga kemudian suara tangis itu menghilang. Malam itu, ia tidak tidur sama sekali. Ia hanya duduk, menunggu, merinding, dan bertanya-tanya siapa atau apa yang ada di luar sana. Di hari ketiga, rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Ia sengaja menambah 1 malam lagi, begadang menunggu suara itu muncul lagi. Aku masih kayak penasaran gitu loh. Malam pertama nggak kenapa-kenapa, malam kedua kok jadi kayak gini gitu loh. Aku akan spend 1 malam lagi di sini ya. Kali aja nanti malam suaranya muncul lagi kan. Alright boys and girls, ini berarti malam ketiga ya. Dan malam ini nggak hujan teman-teman. Aku nggak tahu ya. Tapi ya alhamdulillah kalau misalnya nggak hujan gitu loh. Aku akan begadang malam ini, nggak tidur sedikit pun. Walaupun ya aku kurang tidur sih, kalian bisa lihat. Mungkin gara-gara lighting ini nggak terlalu kelihatan ya. Mata aku tuh hitam udahan. Ya tapi malam ini aku bakalan begadang karena kita akan ngecek. Aku mau ngecek secara langsung kira-kira suara itu bakal muncul lagi apa enggak gitu loh. Nah gitu teman-teman. Jam demi jam berlalu. Hutan tetap sunyi. Tidak ada bisikan. Tidak ada suara perempuan yang menangis. Hanya dingin, lembab, dan rasa kantuk yang semakin berat. Hari berganti, matahari kembali bersinar. Namun tubuhnya sudah kelelahan. 3 malam di hutan, ditemani tenda bocor, hujan, dan suara tangis misterius yang tak pernah terjawab. Ia pulang dengan tubuh lemas, pikiran penuh tanda tanya, dan rasa penasaran yang masih menempel. Menurut kalian, suara apakah itu? Wow. Vanessa adalah seorang pecinta alam yang gemar menjelajahi hutan, berkemah, dan membuat berbagai proyek bushcraft. Channel YouTube miliknya berkembang pesat karena kepribadiannya yang tulus dan video-videonya yang selalu bermanfaat. Namun dalam salah satu video, ia mengalami sesuatu yang benar-benar mengerikan. Kejadian yang membuatnya gemetar ketakutan dan merasa nyawanya terancam. Selama bertahun-tahun, Vanessa sering membangun tempat perlindungan di hutan. Proyek-proyek itu biasanya memakan waktu berhari-hari, sehingga ia harus meninggalkan lokasi dan kembali lagi untuk melanjutkan. Kali ini, ia berniat kembali ke salah satu proyeknya yang belum selesai. Tapi begitu tiba, ia mendapati pemandangan yang membuat darahnya berdesir. Seluruh kemahnya hancur berantakan. Bleib hier. Komm. Ich weiß echt nicht, was ich sagen soll. So there is a notification with my name on it. Mrs. Blank, learned nothing, short trousers, and then something I can't read.
I'm not sure what really stand there. I wanna piss at you or I wanna visit you. It's such a ugly writing. I'm not sure if I read everything. So you was not there. What a pity. Di antara reruntuhan, ia menemukan sebuah surat dengan tulisan yang menyeramkan. Pesan itu berisi kalimat-kalimat aneh, penuh ancaman, seolah ditulis oleh seseorang yang benar-benar mengenalnya. Ada bagian yang berbunyi, "Sayang sekali, kamu tidak ada di sana. Kemahmu sekarang rusak dan itu salahmu. Kita akan bertemu lagi." I had to cover it that I doesn't step inside. And the only thing which is not so much damaged is the roof. So it's not so long ago when I covered it with moss. I spent a whole day for it, only for the cover, because I have to collect the moss. But everything else is just broken, destroyed. Saat membaca itu, Vanessa sadar bahwa ini bukanlah orang iseng. Pelaku itu tahu persis siapa dirinya dan di mana ia membangun kemah. Artinya, ada seseorang yang sengaja mengikutinya, memperhatikan setiap langkahnya dan menyampaikan pesan menakutkan. Namun, kejutan yang lebih mengerikan datang setelahnya. Vanessa saat itu memutuskan untuk menyimpan surat itu sebagai bukti. Lalu ia menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Den Zettel nehme ich mit. I bring this notification at home. Also jetzt hat der Spaß ein Loch. So, there is a photo from me. Sebuah foto dirinya. Foto itu memperlihatkan ia sedang membawa ransel yang sama dengan yang dipakai hari itu. Jika foto itu bukan dari kamera satwa liar, berarti seseorang berada cukup dekat dengannya untuk mengambil gambar secara langsung. Vanessa pun teringat masa lalu. Ia pernah memiliki seorang penguntit yang mengirim surat ke alamat pribadinya, mengetahui siapa dirinya dan mengetahui di mana ia camping, bahkan mengirim foto-foto kemahnya. And take a photo from me. Walk behind me. Wants to check where I am, what I do. That means that I have this again. I had it all in the past. I had a stalker that write me letters at my private address, which is something that nobody knows, which knows who I am, which knows the places where I was bushcrafting, and take photos of them and send it to me. Look, I found your new camp, and I had this all in the past. Kini semua tanda menunjukkan bahwa orang itu mungkin kembali. Yang paling menakutkan adalah kemungkinan bahwa saat ia merekam video, penguntit itu bersembunyi di sekitar, mengawasinya dari balik semak. Bayangkan ketika Vanessa berenang atau berjalan tanpa busana di hutan dengan keyakinan bahwa ia sendirian. Ternyata ada mata asing yang mengintai dari kejauhan. Kesadaran itu membuat Vanessa benar-benar terguncang. Ia tahu bahwa orang yang mengikutinya bukan sekedar penggemar aneh, melainkan sosok berbahaya yang bisa saja melakukan hal lebih buruk. Untungnya, ia selalu membawa perlindungan, sesuatu yang ia tunjukkan di akhir videonya. Pesan yang bisa diambil dari pengalaman Vanessa sangat jelas. Jangan pernah merasa terlalu aman di alam bebas.
Bisa jadi, saat kita merasa sendirian di hutan, ada seseorang yang diam-diam memperhatikan dari balik bayangan. Franco TV adalah seorang penjelajah urban populer yang dikenal karena menyelidiki lokasi-lokasi tidak biasa di seluruh Amerika Serikat. Pada tanggal 12 Mei 2024, ia mengunggah sebuah video menyeramkan di channel YouTube-nya yang mendokumentasikan kunjungannya ke sebuah pemakaman besar di Florida. Petualangannya yang sering berpusat pada legenda lokal dan klaim supranatural secara rutin menarik banyak penonton dari internet. Namun episode kali ini membuat penonton yang bahkan paling skeptis pun merasa tidak nyaman. The hell was that? Sounds like water. But this whole place looks like it's abandoned, like there's nothing here anymore. I remember they used to always have lights on, they shut off all the lights, the trees are dead. Saat berkeliling di pemakaman luas itu, Franco mulai mendengar suara-suara aneh, sesuatu seperti rintihan atau tangisan. So I don't see that. I just heard a noise up there. Oh my god, this is gonna be awesome. And I mean that sarcastically. There it is again. What the hell is that? I can't tell where it's coming from. It sounds like it's echoing from there to there. Suara itu terdengar dekat, seolah ada seseorang yang merintih, menangis, atau memanggil. Gema suara itu menyelimuti area meski sudah larut malam. Suasana semakin tegang ketika ia mendekati sebuah mausoleum besar. Kamera inframerahnya menangkap gerakan sekilas. Ia juga mendengar suara seperti logam dipukul. Namun ketika ia mendekat, tidak ada apa-apa. Saat memeriksa makam tua, ia melihat sesuatu yang aneh. Tapi ketika senter diarahkan, sosok itu menghilang. Hitting further back there, but nothing. It scared me enough to just run up here to look. I'm looking at the old lady tomb right now, and I see something. Holy shit. I'm gonna switch to color mode. Right now I'm looking into the room. I know it looks a little bit grainy. I'll go ahead and turn on the light. Dalam kegelapan, tampak seperti ada seseorang berdiri di sana. Namun di bawah cahaya langsung, hanya ruang kosong. Saat terus mengamati, ia melihat bayangan gelap menyerupai siluet. Situasi semakin menegangkan ketika melalui kamera inframerah, ia melihat gerakan di antara makam di luar. Dari kejauhan, sosok itu tampak menyerupai patung. Towards the statues. Way out there. You see it? Oh shit. The sprinklers just turned off. Sosok itu menyerupai seorang wanita tua yang bergerak dengan cara aneh. Sosok itu mulai berjalan mondar-mandir, lalu tiba-tiba bergerak langsung ke arah Franco. Look. Freaking light. There we go. They're way up there. Back and forth. I want to make sure there's nobody else around. Oh shit. That looks like the fucking run. That.
Diliputi rasa takut dan curiga bahwa sosok itu mungkin berbahaya, ia memutuskan untuk meninggalkan area tersebut. Belakangan, ia mengungkapkan bahwa ini adalah salah satu pengalaman paling menakutkan dalam hidupnya. Awalnya, ia mengira itu mungkin seorang tunawisma atau seseorang yang sedang dipengaruhi sesuatu. Namun, ketika sosok itu mulai berlari ke arahnya, ia merasakan teror yang nyata. Merefleksikan insiden itu, Franco mengaku tidak ingin tetap berada di pemakaman karena perilaku sosok tersebut yang tidak terduga dan potensi ancaman terhadap keselamatannya. Episode ini memicu perdebatan sengit di antara para penontonnya. Sebagian yakin ia benar-benar bertemu hantu, sementara yang lain percaya mungkin hanya seorang wanita biasa, kemungkinan dalam kondisi mental yang tidak stabil. Namun, bagaimana menurut kalian?